3, 2, 1, and we are live dengan ngobrol seru MMA bersama Bung Bram. Dan untuk edisi tanggal 1 November ini kita juga akan ditemani oleh Andika Mamesa sampai yang ada di peringkat 1 dari kelas welterweight dari One Pride MMA. Wah, ini lagi ada Valdo Bex yang selalu ada. Selamat malam Valdo Bex, dan ada juga Hashim Sivil 06. Ada juga sambil kita menunggu kita juga tadi baru saja kita disuguhkan dari action yang lumayan yang banyak di weekend ini. Setelah kita juga banyak banget dari minggu lalu, cuman ramenya hanya 2254 dari 25 Mamesa. Bro. Halo, Ko. Gimana, Ko? Baik, kabarnya. Gimana kabarnya? Baik. Langsung tuh. Tahu nggak, gue begitu lempar itu pertanyaan ya, semua keluarnya pertanyaan sama semua, hampir sama semua nanya tadi fight lu kayak apa. Gimana? Semuanya pada nanya, semuanya nanyain title fight lu gimana. Oh iya. Kapan fight lu, banyak yang itu. Nanti kita jawab satu-satu. Tapi kita ngobrol aja deh tadi. Lu tadi nonton yang kemarin 5 sama ini deh, sama Bellator lu udah lihat belum? Asli sebenarnya minggu ini tuh kayak acara-acara combat sport banyak banget kan, lagi banyak banget kayak dari tinju, MMA itu kayak lagi banyak banget. Apalagi kayak iya. Masih ketutup sama yang minggu lalu gitu, kayak pembahasan si Khabib dan lain-lain tuh masih ada lah, masih nyambung sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak combat sport tuh lagi penuh banget minggu ini emang sih. Betul. Kalau gue bilang sih tadi bener gini loh. Kalau lu lihat semuanya ya, semua jadwal yang ada nih selama ini, semua jadwal yang ada, semua itu disingkirin dari UFC 254. Pokoknya semua combat sport Bellator yang ada itu yang masih tetap jalan, dan itu hari Jumat kan. Tunggu, kita juga lihat juga sebetulnya One Championship juga kadang juga hari Jumat juga gitu. Jadi tapi rata-rata orang pindah-pindahin juga gitu. Boxing aja pindah because you don't have the big name juga gitu kan. Dan emang menurut head to head ya. Bener. Dan menurut gua ada benernya juga, itu ada benernya kan. Gua pikir kan kayak misalnya di One Pride gitu. One Pride itu yang kemarin kalau lu lihat the card wasn't bad. Itu seru loh. Seru. Tapi gaungnya itu terus habis itu kalah karena timingnya karena masalah timing. Pertama aku pikir kan karena jamnya beda, oke, bisa gitu. Lu terus kayak gue gitu kan, nonton 2 jam terus habis itu pulang nontonin tuh. Iya. Tapi ternyata gaungnya kalah sih, gue bilang tetap. Jadi makanya ya ini this weekend ini sebetulnya tuh yang lebih boxing ada, dan apa tuh namanya, ada boxing, ada apa tuh Bellator juga ada, dan yang tadi ya dan dia pun sebetulnya UFC-nya pun juga quite a big name juga sih, Anderson Silva kan tadi. Kebukti banget soalnya kan ini sebenarnya kan gimana ya, Anderson Silva tuh bisa dibilang karirnya lebih panjang terus daripada Khabib ya. Cuman hari ini kan dia pensiun. Cuman kayak nggak ada gimana ya, nggak ada hype waktu dia pensiun gitu. Jadi beda sama pas Khabib pensiun gitu. Jadi pensiunnya Anderson tuh kayak ketutup banget sama pensiunnya Khabib gitu. Padahal secara karir tuh kan ibaratnya Anderson kalau dibilang legend seharusnya bisa dibilang lebih legend Anderson sih kalau menurut saya pribadi. Menurut aku juga gini loh, dia itu karirnya panjang. Dia juga lawan monster beasts gitu, banyak lah gitu. Tapi sayangnya dia itu retire di low-nya, bukan retire di high. Itu yang aku sayangin. Makanya
kalau aku ngelihat Khabib dia bisa di 29 atau di waktu itu kan bapaknya bilang almarhum bapaknya bilang 30 gitu. Menurut aku itu benar. Itu decision yang benar. Kamu jangan sampai Hmm. jatuh dulu. Kamu retire pas lagi puncak-puncaknya di atas. Kamu akan dikenang sebagai legend benar-benar. Iya, Kayak iya, iya. uh, itu Anderson Silva aku ngeliat performance-nya ya tadi lawan Hall gitu. Hmm. Aku jujur kok Sedih aku ya? agak sedih, man. Gue sedih, bener. Kita ngelihat Anderson yang ada sama gitu ya. Hmm. Tapi dia tidak punya chin-nya lagi dan dia tidak punya PD-nya lagi gitu ya. Iya, benar. Kalau Karena kan dulu, kita sebenarnya gimana? enggak, duluan aja, duluan. Kita kan sebenarnya kan ini kan olahraga MMA apapun itu kan gimana ya, walaupun itu martial arts tapi ini kan dunia atlet ya. Jadi atlet tuh selalu ada umurnya gitu. Mau sehebat apapun, mau seseni apapun dia bermain tuh pasti akan ada umurnya. Tapi kadang-kadang sebagai seorang fighter tuh mereka nggak ngerti kapan waktunya berhenti sih. Karena itu panggilan jiwa kalau menurut gue pribadi sih. Jadi kayak menurut gue setiap karir setiap orang tuh kayak bisa berbeda-beda gitu. Kayak kalau gue pribadi gue kayak suka banget sama Fyodor Emelianenko gitu ya. Dia juga karirnya dia berhenti tuh pas dia udah hilang mistisnya gitu. Dulu kan dia mistis banget pertama kali gue ikut nonton mixed martial arts. Fedor tuh Betul. kayak satu sosok mistis gitu yang kayaknya nggak ada manusia lebih kuat daripada dia di muka bumi deh kayak gitu. Terus pertama gue Fyodor nonton. Jadi itu kalau dulu kan dia kan gini, 31 kali nggak terkalahkan. 31 sampai 31 ya kalau aku nggak salah. Sebelum dia iya kalah iya. kan. Hmm. Lawan apa tuh namanya? Verdum. Fabrizio Verdum. Tapi Hmm. dia orang bilang oke, ada satu kali kalah, tapi satu kali kalahnya pun itu kan dengan tanda kutip gitu loh. Kayak Jones satu kali kalah dengan tanda kutip gitu. Ada Hmm. DQ-nya padahal dia dominating. Ini juga sama, cuman gara-gara apa tuh namanya? Triangle. Triangle, enggak, bukan yang triangle-nya, yang dulu yang waktu dia masih win streak terus Oh, itu kan ya elbow. Orang elbow Jepang kan. Orang illegal Jepang ya. yang tidak Oh, boleh benar. karena itu. Terus habis itu ada cut, terus habis itu dia Hmm. harusnya jadi Iya, kontes, benar. tapi karena itu turnamen terpaksa harus dibikin kalah gitu kan. Iya, betul. Dan waktu itu wasit-wasit zaman dulu kan masih belum bisa ya masih regulasinya belum sebagus kayak sekarang lah. Sanction body-nya Belum semuanya kayak gitu ya. belum Jadi solid masih lah. belum solid, benar. Knowledge-nya belum Masih tinggi lah. iyalah. Dan Mm-mm. turnamen, makanya gue kadang jujur ya, gue kadang nggak suka one day turnamen karena begitu lu ada injury, ada apa, terus apa yang akan terjadi gitu sama sisa fightnya. Iya, betul. Dan Memang itu dan agak kenapa ini sih sebutannya lebih ke freak show sih kalau itu ya kan. Kayak gimana ya? Kayak orang ditandingin kayak ayam gitu sih pada masa itu emang. Jadi kayak ya emang gitulah. kan kita MMA kan dari olahraga yang barbar kan, tapi sekarang udah banyak regulasi-regulasi, jadi kayak jadi sebuah olahraga yang benar-benar olahraga lah. Kan masih baru banget nih kan olahraga kita ini kan. Ya perkembangannya kayak begitu. Nah, Benar. oke, selesai MMA, kita maju ke yang lain lagi deh, boxing. Davis sama Iya, Santa iya. Cruz. Iya, iya. Gimana tuh fighting Nah, menurut? itu tuh kayak keren sih soalnya itu kayak gimana ya, boxing tuh kan selalu lagi bersaing sama MMA gitu ya, dan boxing tuh kayak lagi mencari the new generation gitu loh, kayak Mm, superstar baru tapi yang new generation yang bisa dijadiin hype baru lah. Nah, ini mm, kelasnya si Gervonta Davis ini kan kayak gimana ya, kayak mereka tuh bisa nge-hype dirinya masing-masing gitu loh. Jadi kayak isinya banyak superstar gitu, kayak Ryan Garcia itu kan kayak dia pretty boy-nya tapi juga menarik gitu, kayak kayak personality-nya gitu. Jadi kayak lagi seru banget. Dan tadi tuh kayak gimana ya, pas ngelihat si Gervonta tuh bener-bener gimana ya? Aduh, gimana mau ngomongnya tuh ya? Bagus banget soalnya kayak dia tuh seni banget pas dia masuk uppercut itu tuh kan kalau breakdown kecil. Jadi pas pertama dia di straight kena pertama dia kan. Terus yang iya, kedua dia parry, yang ketiga jadi dia kena 3 kali straight, yang ketiga baru dia patah, baru masuk.
jadi dia tuh tahu pas apa si Santa Cruznya lagi begini dicongkel. Wah, itu kayak gimana ya? Seni banget sih. Itu Itu dia udah kayak tahu wah, satu kali kena, dua kali kena, yang ketiga gue counter lu gitu kan. kayak gitulah. Semacam itu kayak gimana ya? Wah, pas nonton tuh kayak kayak nonton seneng gitu lah ngeliatnya. Dan Diulang-ulang tuh dan menarik banget. ini kayak di sini ada di situ comment section di bawah tuh namanya Dava Muafa yang dia ngomong hell perkat. Iya, benar-benar. Hal berkat, Tapi benar. hell perkatnya itu kalau menurut aku sih itu hanyalah kayak icing on the cake aja gitu. Ujungnya aja satu gitu. Betul, betul. Itu kan kayak gimana Fight. ya? Kita kan betul timingnya itu timing yang dicari selama fight terus dijadiin satu momen puncaknya gitu tuh climaxnya lah ibaratnya gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Bukannya cuman Mm-mm. kayak santai-santai terus habis itu mendadak aja bam gitu kayak kayak si Silva kan tentatif itu tuh fightnya kayak nggak seru nggak sama-sama saling nunggu satu nggak mau kepancing satu saling nunggu sampai satu kali itu yang ronde 3 ke knockdown jegrek habis itu Iya. satu kali lagi masuk sebelah itu kan straight kanannya counter itu bam gitu Mm. gitu. Memang dagunya Anderson sih karena umur sih ya. Umur mempengaruhi segala-galanya. Pace pertandingannya pun cukup lambat buat ukuran Anderson Silva. Dia nggak sefluid dulu. Itu kenapa kalau kalau gue pribadi tuh gue kurang suka sama fighter flamboyan. Soalnya kayak fighter flamboyan tuh kayak gimana ya? Ada peaknya gitu. Kayak dia tuh Hmm, nanti kalau turun peaknya tuh kayak nggak gitu seru deh kayak gitu. oke Mm-mm. oke. Nah Kayak habis itu Israel nih Adesanya kan. eh iya the Dia kan first thing flamboyan banget. oke yang Hmm. pertama lu hilang apaan M Apa yang tuh? lu Wah, pertama kali hilang dengan umur itu apa power dulu yang speed pertama dulu atau apaan. eh, mentality dulu kalau menurut gue sih ya. Rasa Oke. bosan dan rasa apalagi Anderson udah achieve semua gitu kayaknya gue rasa. Kayak dia mau cari apa lagi sih? Itu cuman panggilan jiwa dia. Kayak ring manggil dia buat naik aja sih kalau menurut gue pribadi. Gak ada lagi yang dia cari. Aku jujur, aku pernah waktu itu aku penasaran. Jadi ada orang waktu itu ngerangkumin sih waktu itu. Aku lupa siapa namanya di YouTube. Jadi waktu dia sebelum downfallnya Anderson Hmm. Silva itu banyak ngomong mengenai keluarga. Aku mau spend waktu sama keluarga gue. Jadinya kayaknya Hmm. dia memang udah hilang fokusnya, tapi dia perlu duitnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, aku rasa waktu saat itu udah terjadi itu di mana downfallnya orang sih kalau mengenai secara mental mau gayanya kayak apapun juga sih. Betul. Motivasi udah turun tuh Iya, kayak Valdo Bex bilang betul. Betul. ya. Setuju Tapi banget. Memang mental sih semua. ya tapi ya inilah apa tuh namanya aku kalau aku bandingin aku ngelihat fightnya apa tuh retirementnya dua orang retire dua orang legend retire MMA on point benar MMA on point tuh yang bilang nah nah Oh iya. itu nah abis itu aku ngomongin dua kalau aku ngomongin dua orang nih dua orang yang greats retire feeling aku beda sih nah, aku ngelihat kemarin good yang ini yang minggu lalu yang ini akhirnya jangan please don't fight please jangan fight lagi Iya, gitu iya. gitu Iya, iya. Eh, ya iya sih. Kalau gue pribadi tuh kayak gue mungkin di balik fightnya semua gue suka nonton cerita-ceritanya gitu. Kalau Khabib kalau gue pribadi malah gimana ya? Aduh. Tapi itu haknya dia gitu. Tapi aduh gitu. Ngerti gak sih? sayang Gitu. gitu Jadi kayak kurang gitu ya sayang. Kayak dia menutup gimana ya? Dia menutup aja gitu. Tapi ya kalau memang itu legasinya dia ya boleh gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa. Makasih udah ngasih tunjuk pertontonan yang menarik selama ini gitu. Tapi kayak rasanya masih kurang gitu. Kayak kalau naik apa jet coaster gitu kayak belum selesai gitu. Gitu kan. Iya. Oke, Prakasa Bintang. Nanti bentar lagi kita lagi mau bahas yang satu lagi UFC. Habis itu kita bahas yang fightnya si Apa fightnya tuh? M nih. Enggak, dia nanya jadinya Oh, Windri 45 nanti.
Nah, Hmm. ngomong mengenai Khabib nih, kan nanti November 14 ya, 14 15 ya ini. Itu nanti kan ada inian Islam Makhachev mau main Islam lawan Makhachev. RDA. Iya. Aduh, Eh, dua pressure ini. fighter. RDA yang suka nge-pressure terus, Makhachev juga suka cuman dia suka nge-pressure juga. Cuma aku baru belum lihat fight-nya secara seluruhnya. Cuman waktu fight terakhirnya lawan Ramos, dia agak sedikit ini nih. Kalau aku lihat sedikit hati-hati karena yang apa tuh? Sorry, bukan Ramos, Hamos. Iya, Dia Ham. dia juga sedikit lebih apa ya namanya ya? Lebih respect terhadap pukulannya Mm-mm. gitu. Nah, Eh, setuju sih kok, soalnya ini kan sama-sama pressure fighter ya, maksudnya tapi yang eh, apa, satu pressure-nya mungkin secara ground, yang satu secara striker gitu juga ya. Terus mm, eh, gimana ya, dia tuh yang satu tuh udah lama, apa tuh namanya, senior, yang satu tuh masih baru punya hype train sendiri lah gitu, jadi kayak menariknya sih di situ sih kalau menurut gue sih. betul. Yang satu naik, yang satu turun. Rafael dos Anjos juga baru apa tuh namanya two fight losing Kalah. streak. Terus habis dia two fight losing streak, dia 1-4 di 1-4 di 5 terakhir gitu. Jadi juga Mm-mm. not in a good shape juga gitu. Bener. Tapi ya juga kalahnya dong lawan siapa? Colby, lawan Kamaru, Iya. lawan Leon Edwards, terakhir yang lawan Mm. Mike aja sih itunya. Iya. Dan Kevin Lee juga. Jadinya kayak lu bilang di atas mungkin yang udah tangki bensinnya udah habis, udah mulai menurun. Yang satu yang 18-1 dan yang satu kali kalahnya tadi gue barusan aja. Gue kan lagi mau bikin video review lagi tuh, preview Review. video soal. Iya, iya. Bikin kok. Gue baru uh, I think gini, I think gua mau bikin lah ininya. Cuman ya biasanya kalau main card biasanya bahannya juga nggak terlalu banyak biasanya. Jadi mesti dikulitin sendiri. Jadi lebih inilah time consuming kalau menurut aku. Oh iya, iya, Let's see. pasti sih. Hmm. Hmm. Kalau jujur dan karena apa tuh namanya? Kalau menurut aku Gimana? juga lebih inilah. Tapi buat orang-orang sih kemarin aku ngadain survei di tempatnya aku di tempat ini ya, di tempatnya aku kan ngadain survei di apa Tentang polling apa kok? polling di ini Hmm. di tempatnya aku, Oh iya, tempat iya. di channel YouTube-nya aku. Oke, ha, ha. Lalu. Polling YouTube kan bisa berapa hari gitu, jadi gue lebih suka pakai ini. Hmm. Nah terus habis itu gue tanya maunya siapa, gue tanya si Douglas Lima sama si itu uh, ada Oh. Douglas Lima, terus habis itu Anderson Silva, terus habis itu Islam Makhachev sama sama Kamzat. Nah, pollingnya itu dua itu Kamzat sama ini, sama Islam Makhachev. Dua ini. Oh, iya, iya. Nah, Tapi sebenarnya mereka tuh superstar baru kan, mungkin yang ikut polling juga rata-rata orang-orang yang baru ngikutin hype-nya kali, mungkin bisa jadi kan begitu ya. jujur gue bilang memang lebih banyak orang ngikutin hype itu. Jadi memang Mm-mm. dari comment section yang gue terima dari segala macam, come on lah, orang nonton about 100.000, gue dapat view total dari 3 video dari Fight 254 itu, post pre dan termasuk gue yang ngomong sama Theo 2 bulan yang lalu itu sampai 100.000 view. Oh, nice. Nah, sementara channel gue cuma 2.000 gitu kan. Nah, obviously ini orang yang majority juga bukan orang yang udah ngikutin dari dulu gitu menurut aku. Jadinya Mm-mm. ya emang pasarnya emang seperti itu dan it is what it is dan menurut aku nggak ada salahnya Betul. juga. Nggak ada salahnya Memang banget. arahnya ke situ dan memang itu yang menarik ya, so what gitu. Kalau buat aku sih aku nggak gitu. Betul. Nah dan ini adalah strategi satu yang dibilang nih Arka Buminata, adesanya sama Jan Blachowicz Djokovic. sama, sama adesa Light ini kan baru heavyweight ya.
Light heavyweight diumumin. Hmm. Gimana tuh menurut? Kalau gua so far gua sih I'll be very interested lihat itu. Gua akan nonton Iya, banget banget. Cuman banget. Jan Blachowicz ini nih mirip-mirip kayak ini nggak sih siapa lawannya Yoel Romero kemarin tuh yang dikalahin si Adesanya tuh yang sebelumnya sih. Siapa sih? Sebelum Ricky ini Martin, Ricky Martin tuh yang siapa tuh? Badannya gede everybody banget itu. Siapa? itu si apa tuh Paulo Ah, Costa. Paulo Costa. Mungkin ada similarity-nya, ada kayak gimana ya? Resemblance-nya gitu lah mereka berdua itu sebenarnya kayak Kayaknya maju ke depan lebih ke dan simple gitu kan, nggak banyak iya, variety-nya gitu. Simple heeh, one two power gitu. power bener. Nah, si Adesanya nih kayaknya kalau lawan fighter-fighter yang tipe kayak begitu tuh emang makanannya dia sih kayaknya sih ya. Dia orang bener setuju. Dan kalau lu ngadepin orang yang ke depan, maju ke depan seperti itu, eh Hmm, kalau dia ngadepin orang yang maju seperti itu, ya pasti jadi makanannya. Itu jadi kayak, nih, gua nungguin gitu loh. Makanya juga bener. waktu Paulo Costa pada hari itu juga nggak terlalu, dia nggak ngelakuin pressure seperti biasa. Sampai kakinya di chop down berkali-kali, dia bilang, gue udah cukup, gue maju kayak Mm-mm. biasanya. Terus habis itu Iya malah betul. kena gitu kan. Betul. Di situ Ya, kelihatan level skill stand up fighternya sih. Itu kelihatan banget. Gimana ya? iya, Seorang Adesanya tuh punya kelas di situ. Kan sebenarnya kayak Israel Adesanya nih kayak gimana ya? Mirip banget sama Anderson Silva ya. Makanya kayak pas dia mau naik ke light heavyweight ini sih kayaknya nggak bakal terlalu kesusahan ya. Kalau menurut gue pribadi itu pendapat pribadi ya sih. menurut gue enggak. Menurut gue sih enggak. I think dia juga walk at around berapa tuh, apa tuh Iya, 210 gitu kali. benar. Di kickboxing dia Tuh, juga mainnya kan di kelas itu kan. Sempat main ke situ. 90 kiloan gitu. Mm-mm. Ya Si jadinya ya Adesanya. nggak terlalu ini, nggak terlalu jadi masalah lah gitu. Oke, nah Oke. kita udah bahas yang ininya. Terus ada Islam. Tadi kan kita mau bahas Islam Makashev. Kita udah RDA. Nah, sekarang kita bahas nih yang itu. Bung Theo, halo. Ada Ada on the banyak ya. line Weh, Teh, ya, Razal gitu. Oke, kita rame nih. bahas dong tempat Hmm. apa tuh One Pride sama lu juga fight-nya Iya, iya, udah ayo. dua. Gimana nih? One Pride gue dapet Gue tawaran rumor katanya lu itu katanya gue terima rumor katanya kamu akan ada fight sama Ahong bulan Februari. Rumor Nah, nih. itu ini gue baru denger dari lu sih kok, sumpah. Ini kayak rumor doang apa gimana nih? Kalau gue kan dari dulu kan kepingin lah, maksudnya sama Ko Ahong ayo lah. Ya maksudnya kayak gimana ya? Gue butuh itu lah. Maksudnya semua pengen nonton lah gue lawan Ko Ahong. Siapa sih yang pasti pada pengen nonton lah, yakin gue. Gitu, siapapun yang menang pun semua pasti pengen nonton kalau menurut gue ketemu Ahong Mhm. itu intinya itu aja sih gitu, makanya ayolah kapan gitu, maksudnya kayak jangan rumor doang gitu kan, ayo dijadiin aja Dijadiin aja gitu. Februari, iya tahun depan boleh lah, ayo Gue gitu nggak tahu Februari. itu, gue denger rumor ada orang kayak lempar-lempar gue ngasih tahu gue aja gitu. Jadi makanya gue nanya sama lu, bener gak nih ada omong-omongan gitu. Kalau belum ada ya berarti ya dispel rumornya lah gitu, nggak bener kan? Nah iya, kalau kalau dari gue pribadi gue ayo gitu kan, sekarang tinggal kok Ahongnya. Iya kan nggak gue, kalau masa gue doang yang mau tanding gitu kan, kayak ya gimana masa gue doang gitu, kalau Wahongnya kagak mau susah gitu kan, cuman kan ya gimana ya, makanya gue bilang udahlah kita tanding aja, yang menang juga penonton pasti gitu. Tadi tuh sih banyak yang komen-komen ya, ada kayak si Theo gitu komen, tapi gue mata gue Theo aja siwer banget. komen gitu. Mm-mm. Nih dia bilang nih, Ahong nggak berani lawan siapa aja sekarang tuh, parah tuh yang ngatain Theo, gue mah kagak ngatain tuh. Lu kompor lu dasar. Kalau gue cuman pengen tanding aja.
Oke, ini teman-teman yang nggak biasa, yang mungkin buat gini aja, belum biasa, yang belum biasa nggak ngikutin tiap minggu, itu ada bawah ada tanda tanya. Kalau ada pertanyaan, taruh aja di situ. Tapi kayaknya nggak perlu ngomong lagi karena tadi udah ada pertanyaan. Plus saya udah ada 6 lagi pertanyaan yang baru lagi. Jadi ini udah open Boleh, boleh. question nih, udah open floor aja kita biasanya, udah banyak. Eh, ini ada ditanya, berani nggak lawan Ahok? Udah dibahas tadi ya. Tadi udah barusan. Udah, ayo aja gitu. Nah, Ayo dong. Bukan ayo aja, ayo ayo. dong. Ini juga udah, tadi udah nih ya. Ahong Februari. Nah, terus habis itu, Ini ada yang Edwin bilang tetap. Ahong sibuk promo obat oles deh, parah banget nih. Orang banyak yang ngata-ngatain. Yang sebenarnya yang ngata-ngatain tuh orang-orang kayak gue ngeliat, ih pada ngata-ngatain nih kan. Kalau gue kan Gini, diem-diem aja, tapi ya udahlah, ayo tanding aja lah kayak gitu. gini Gimana ya. gimana lanjut? Kebanyakan yang gini, lu nya juga tenang, Ahongnya juga apa tuh namanya so far ya tenang gitu. Tapi ya terus habis itu pendukungnya nih yang seru, yang rusuh gitu ya. Ahong tuh nggak tenang sih, dia ngilang lebih karena ngilang bukan tenang dia. Ngilang dia, Gon kemana dia? Ko Ahong kemana nih, Ko Ahong sibuk ya? Sibuk ya. Ya itu kata Sibuk kalau tadi kan dia Michael sibuk obat obat oles oles kan katanya. Obat oles kalau Michael dijawabin. NXT. Ya, ya udah. Ini ada pertanyaan lagi. Lebih tertarik untuk melawan Theo the Champ atau King apa tuh Raja Knockout Rudy Ahong and why? Jadi sebenarnya ini kan semua profesional ya. Siapapun Iya. lawannya, tapi ini kan profesional pro. Jadi gue temenan sama Theo, gue deket sama Theo. Tapi di atas ring, di luar ring gitu kan. Sama juga sama Hmm. Ko Ahong. Kenapa gue lebih milih Ko Ahong dulu nih? Karena gue butuh hype. Bener, kayak maksudnya kalau gue tanding sama Theo nih ya, terus kayak lu Hmm. sokap, kayak lu siapa, kenapa tiba-tiba tanding, terus gue nggak terkenal, kayak sayang banget gitu, kayak sayang banget lah, kayak gue tanding sama Theo tanpa ada hype-nya gitu kan. Padahal tuh Hmm. kayaknya seru kalau gue nggak, kalau gue meng-KO Raja KO gitu kan, kayak, wih, gue punya nama, Theo punya nama gitu, jadi ada hype-nya gitu pas tanding gitu. Jadi Itu kalau kenapa ada gue hype pengen. sama hype, jadi lu gontok-gontokan sama temen nggak apa-apa, tapi make sure it's worth it gitu ya. Lu ada Yo, hype, itu benar, itu Theo-nya dikutip lah. Hmm. ya, sama-sama ada nama, terus habis itu narik gitu kan. Bener, kan kita tuh pekerjaannya profesional. Makanya gue bilang gue pribadi adalah pugilist gitu. Untuk orang yang bertarung untuk dibayar atau ditonton orang gitu ya kan. Kayak Hmm. gitu. Jadi kayak kalau seandainya yang nonton dikit, sayang banget kayak maksud gue gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Oke, iya juga sih. Ya. Oke, lanjut lagi. Em, siapa Books juara dari Theo gak bang? Kalau disuruh, kalau langsung. Ya kalau udah waktunya ya udah kita kan nanti bakal tanding. Dari Theo Mm-mm. juga, Theo kan selalu ngomong gitu juga gitu. Sama-sama sepakat lah. Mm. Oke, ini pasti ada banyak pertanyaan juga yang aku coba pisahin yang punya lu dulu. Hmm. Eh, habis itu ada yang nanya Habib, ada yang apa? Ini Bang Mamesa jadi lawan Ahok apa enggak? Udah kejawab tadi. Tanyain Ahong Ayo deh. aja. Di DM Ahong nih. Tolong yang pada nonton nih, kan ada banyak nih yang nonton nih, DM-in dong si Ko Ahong. Hmm. Oke, Serbu. apakah di perlawan Theo dalam waktu dekat? Ada kabar ini enggak? Belum. Karena kan Belum. ya itu rencananya Ahong dulu. Cuman iya Mm-mm. nggak tahu, belum. Terus Willem Munster diapain ini? Willem Munster kan juga panas juga tuh melawan Ahok. Eh nanti abis kalau misalnya gue udah lawan Ahong, Willem Muster lanjut lah, ya Iya. kan. Mm-mm. Mm. Antri Ahong masih banyak tuh yang ngantri tuh, lumayan terkenal tuh Ko Ahong. Pada pengen ikut terkenal kayak Ko Ahong. Dia udah main iklan salep sekarang. Kemarin gue liat, wah iklan salep nih masuk TV, gue bilang Ko Ahong. Canggih. Oke. Tapi Terus salepnya kayaknya kurang berfungsi deh, soalnya kagak sembuh-sembuh tangannya deh.
Itu kayaknya apa marketing tukang salepnya itu salah orang sih kalau menurut gue. Harusnya yang sembuh. Ini juga lagi mau nanya, sama juga Budi LT. Si Budi itu LT Grey. Kapan mau gebukin Ahong di Polres? Gebuk-gebukan lah, jangan gebukin. Oke. Hmm. Oke. Kan dia Oke, balas, ini pasti dia balas. ini ada yang nih, Dimas Rovel Paladin. Menurut Andika, Ahong ground game-nya selevel sama lu apa enggak? Nggak, nggak paham sih ya. Soalnya kita kan tandingnya MMA nih ya. Jadi ada campuran ground sama striking sama tiba-tiba wrestling, tiba-tiba Muay Thai. Jadi tandingnya MMA, jadi pemikirannya lebih ke MMA. Jadi on the pure grappling, kamu mungkin bisa gini, antara pure grappling sama grappling buat sama MMA itu bisa berbeda, gitu kan ya? Banget. Ada banyak aspek, ada cage, ada pukulan, ada kita boleh dengkul, bisa beda-beda kan. Jadi iya. Theo bilang, Ahong itu Jiu-Jitsu Grandmaster, semua di bawah Ahong. Gua disuruh bawa kain kafan. Nah, biar si Theo aja nih yang dibaca-bacain aja nih komen-komennya Theo nih tentang Ahong. Ya kan? Oke, Bang Dika sama Ahong udah dijawab. Belum tahu. Oke. Fight selanjutnya belum tahu juga ya. Belum tahu. Kayaknya kemungkinan dapat tanggal 21 besok, tapi belum besok tahu pasti lawannya siapa. Iya. Jadi ya udah persiapan aja tapi. Sudah dipanggil gitu ya. Iya, udah dipanggil. Pengen tanding aja juga sih, kayak udah lama gitu. Cuman kan kayak ngelihat dari kemarin tuh kayak sedihnya ngelihat arenanya kosong tuh kayak sedih gitu deh. Gue nonton UFC pribadi pun kayak ngelihat arena kosong gitu tuh kayak entah gimana gitu. Kayaknya kalau gue pribadi ya, kayak gue menurut gue sebuah fight tuh seharusnya ditonton seramai mungkin gitu. Jadi tuh kayak ada aura gimana ya? Aura hype-nya tuh kayak menarik banget gitu. Soalnya kayak kalau kita tarik garis lurus ke belakang aja, kayak di Roma aja tuh zaman dulu tuh kan pusat entertainment manusia tuh kan ada di Gladiator situ kan, di Roma itu kan. Kayak maksudnya seluruh masyarakat tuh nonton orang bunuh-bunuhan gitu. Jadi kayak harus rame gitu kalau menurut gue. Kemarin kayak gue nonton, aduh, gue sedih banget tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tanding kan. Iya, COVID bos, benar kata Theo, COVID nyet. Gitu. Iya. Nah, kalau gue jujur karena gue orang yang lebih suka gue sebagai penonton, gue ada senengnya kalau kosong, jujur. Oh, bunyi ada bunyinya. Ada bunyi, ada kedengeran cornernya, terutama kalau cornernya kedengeran. Terutama lebih seru kalau cornernya itu ngomong bahasa Inggris dua-duanya. Kayak tadi waktu Brazil. Iya, kalau nggak ngerti cornernya kasih komando apaan, tapi kalau lu denger dua-duanya, lu kayak you can kind of decipher, lu bisa tahu ini orang rencananya game plan-nya sebetulnya ngapain. Gue lebih dan itu kayak mungkin karena gue dulu ya fight gitu ya, it kind of brings back dulu gue tuh fight itu gimana gitu loh. Kalau gue pribadi. Oh iya. Dulu maksudnya jadi, pas kok tanding. Iya. Zaman kan, dulu. Iya kan masih denger corner track apa gitu, track cornernya apa gitu. Nah itu dan gue nggak pernah sampai kayak tempat lu yang ada nonton sampai 2.000, 3.000 orang, 5.000 orang gitu tuh enggak. Jadi ya gue nggak pernah tahu feeling itu dan it brings back to my old memory aja gitu, kenangan lama gue gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu tergantung culture juga. Kalau kita pernah lihat dulu tuh di Pride FC tuh unik banget. Jadi penonton Jepang itu mereka duduk terus mereka hening kalau ada yang fight. Itu culture ya. Bener. Cara mereka menghargai itu tepuk tangan. Kayak jadi kalau ada yang mukul tuh tepuk tangan, kok aneh banget. Kayak beda sama culture di barat ya. Mereka tuh kayak berdiri terus kayak ada yang mabok, ada yang kayak wah kayaknya hype banget gitu. Betul. Jadi di Jepang itu dia entrance-nya loud, benar-benar paling hebat sampai sekarang pun nggak bisa yang nandingin. Terus abis itu juga, tapi yang lu denger kalau orang lagi berantem itu
silence, penontonnya diem. Iya benar. Itu yang benar, itu yang mungkin ya that's the best gitu. Mungkin itu yang bawa gua itu adalah seperti itu gitu kali feelingnya. Gitu. Bisa jadi. Anyway, Lanjut. nih, oke. Game plan lawan Ahong mau invite apa hit and run kayak Tanley pas lawan Martin Yuan dari grappler receh nih. Iya. Game plan yang menghibur sih. Mainnya menghibur gitu. Iya. Gitu game plan-nya. Game plan-nya yang menghibur gimana ya? Iya. Pengennya sih gitu. Pokoknya kan udah gue bilang tadi yang kalau gue lawan Ahong yang menang penonton aja gitu. Yang penting gitu ya. Iya, tapi gue lah yang menang. Moga-moga. Iya. Amin. Iya kan? Harusnya gue lah. Okay. Amin. Ini kayaknya udah mulai habis nih yang pertanyaan itu. Oh, tapi tadi udah dijawab ya. Gimana komennya kalau matchmaker memasang Anda lawan teman sendiri atau Bang Teo? Itu Bang Teo. Udah tadi. Udah tadi ya. Profesional. Antam aja. Oke. Ini kayaknya udah mulai agak sedikit nih pertanyaan. Nih ditanya, dekorasi tembok Andika udah berapa lama kayak begitu? Kapan ya? Ini kan sebenarnya jendela ya. Jendela cuman kayak nggak ada horden nih. Jadi gue tempel ini biar gue kalau tidur nggak pas misalnya udah pagi tuh nggak ini kesinaran. Udah berapa lama ya? Kayak udah setahun lebih lah. Dari gue pindah ke sini. Dari gue pindah rumah. Dia punya. Terus habis itu ada aku lihat ada Nick Diaz, ada Rampage ya itu ya. Itu dari majalah apa dulu kan gue banyak banget gitu terus ya gue sobek-sobekin tempelin. Hebat dekornya. Gue aja nggak nyampe kayak begitu. Oke, Valdo Bex nanya, pernah tanding di berat berapa aja? Wah, nah itu kan kayak yang gue pernah suka ceritain itu kan dulu kan gue julukan monster tuh dapetnya dari hinaan lah, dari ejekan gitu. Dulu kan berat. Iya, jadi berat gue dulu 125 kan pertama ikut BJJ, ikut combat sport gitu kan 125 dulu. Dulu gue inget banget gue tanding di ini kan di Bintaro di Spider waktu itu. Spider Academy. Itu tuh cuman ada kelas upper 70 sama under 70. Nah, itu yang juara upper 70 tuh gua, yang juara under 70 tuh Stafer Rahardian. Terus habis itu si yang punya Spider tuh nge-announce gitu kayak untuk partai hiburan kita pertandingkan antara juara kelas 70 melawan under 70 nih. Terus pas gua di-announce tuh kita panggil nih monster katanya Andika Mamesa gitu. Nah, itu gua ambil terus karena menurut gue itu ejekan yang wah lucu deh kayak gitu. Ngingetin gue kayak dulu berat gue sempet 125 terus pas gue lawan Angga itu dulu tahun berapa tuh ya? Udah lama banget itu. 2011. Itu, iya 2011. Itu berat gue itu. Gue 84-an, 89 gitu ya, 90. Angga juga masih 90. Masih cabi-cabi gitu dulu semua. Iya. That was fight of the night itu. Fight of the day, fight of the event itu lu sama Angga, lu sama Angga itu beneran. Gue ngeliat di pojok ya. Dan gue di pojok gue ngeliatin lu berdua gebuk-gebukan, gue bilang like aduh. Itu dulu gue juga pas itu kan kita masih komunitas kecil ya, maksudnya semua pada datang lah. Terus itunya juga si Cosino gitu. Gue juga waktu itu pas selesai tanding kayak masih belum selesai juga itu gue inget gue ke iPok gitu terus gue bilang si kok kecolok dah terus dipisahin sama si Cosino kayak terus gue bilang lah kan kecolok gue bilang enggak udah kata dia gitu ya udah gitu. Ya itu dulu kayak gitu masih seru itu banget kalau dulu. namanya kalau tanding kalau wasitnya kayak dulu itu kalau orang sekarang geledek-geledekin katanya bad call lu lihat dulu kayak apa gitu kan. Iya, itu kan namanya masih zaman dulu gitu, orang juga masih berkembang kan, kayak gitu. Masih belajar. Oke, ini ada mending pilih gym yang terkenal dari Michael nih ngikutin terus nih. Mendingan pilih gym terkenal atau cari coach yang benar-benar cocok? Coach yang benar-benar cocok. Itu susah banget nyarinya. Itu gimana ya?
coach yang benar-benar cocok, yang bisa kenal kita dengan baik itu jodoh sih, sama kayak nyari jodoh kalau menurut gue. Mm-mm. Dan bukan sekedar jodoh, yaitu dibangun juga. Jadi kalau kita udah ketemu, terus kita bangun lagi gitu, itu tuh kayak ini banget, beruntung banget kalau bisa punya itu. Kalau lu prepare fight camp sama coach lu yang main coachnya beda nggak? Beda sih, karena kan sebenarnya di Indonesia belum ada yang bener-bener coach kayak Greg Jackson gitu, yang pure dia simfoni utamanya gitulah, maksudnya yang dia ngajarin pure MMA. Apalagi sekarang kalau kita lihat kayak orang-orang Kazakhstan, orang-orang apa sih itu namanya, Eropa Timur tuh kan, Stan dia, itu. iya, yang tantan belakang itu mereka punya metode MMA yang udah baru gitulah, yang bisa disebut meta ya, mungkin most effective tactic available gitulah, maksudnya yang menurut gue dia membuat sebuah olahraga bukan lagi boxing, bukan lagi Muay Thai, bukan lagi gulat, tapi benar-benar pure MMA. Kayak maksudnya kayak Zabit gitu-gitu kan, itu udah kayak flow MMA itu bagus banget gitu kan. Dia dari striking, grappling, unpredictable, kayak semua lengkap gitu. Betul. Dan kalau gue pikir ya, kalau gue inget lagi ya, kita kalau awal-awal belajar nih dari MMA, lu inget transisinya kita yang paling busuk kan? Lu boleh jago boxing, begitu lu sampai ke clinch lu jadi bingung, lu masuk kayak mode yang mana, begitu sampai ke bawah, lu banting, kayak gue masih inget, yang gue inget banget nih, gue banting ke bawah, gue lupa ground and pound, karena mode gue adalah jujitsu, gitu. Betul, iya, betul. Betul. Iya. Lucu banget itu. Iya. Itu yang terjadi memang, dan maksudnya bener kan, maksudnya MMA itu akhirnya membuat sesuatu yang disebut olahraga gitu. Jadi kita bukan lagi seni bela diri yang digabungin. Walaupun ada unsur itu tetap harus ada unsur itu. Cuman pada akhirnya kita jadi sebuah olahraga baru gitu, dengan metode yang kita masih berkembang, tapi dengan metode yang udah mulai pasti gitulah, ibaratnya kayak gitu. Tapi tadi ngomongin mengenai meta, ngomongin meta tadi, kenapa orang stan itu pada bagus? Menurut lu apa karena itu sambo itu combat sambo? Rata-rata orang combat sambo kan jago-jago tuh, kayak monster semua gitu, kayak lu gitu. Itu kan apakah karena metanya mereka sudah terbiasa dengan ground and pound dan malah ada headbutt kan? Betul. Jadi mereka mungkin tumbuh dari situ. Dari situnya udah digabung. Kalau kita kan kebanyakan, kalau kita MMA in general ya, umumnya orang dari gulat abis itu kalau di US ya, di Amerika kan mulai dari gulat, abis itu tambahin strikingnya, tambahin jujitsunya. Kita orang yang ada yang kayak at least kayak gua gitu, kayak gua mulainya kan dari BJJ ya, gua dari BJJ gua tambahin dulu apa, tambah gitu. Tapi gua nggak membuat satu sistem yang nggak belajar dengan sistem yang dari dulunya udah efektif dari sononya. Nah, kalau orang stan ini karena mulai dari sambo, rata-rata itu kan udah masuk, udah gabung jadi satu, bukan dari kayak ditambal sulam lagi gitu. Betul. Apa menurut lu gitu nggak? Kalau gue mungkin dari perspektif dari karakter negaranya dulu ya. Maksudnya karakter negara yang kayak under komunis gitu tuh sangat menghargai yang namanya power. Makanya karakter orangnya itu kayak gimana ya, kayak lagu kebangsaannya tuh yang kayak agak berjuang, yang kayak gimana sih, lagu Rusia kayak gitulah. Dari karakternya tuh kayak Fedor, kayak si siapa tuh namanya, Khabib. Mereka tuh punya karakter yang pressure banget, yang maksudnya ngoyo banget, nggak mau ngalah banget gitu. Kayaknya harga dirinya tuh bakal hancur kalau nggak punya power gitu. Kalau dari negara-negara macam itu ya. Yang kedua juga dukungan pemerintahnya tuh sangat hebat sih ya dalam olahraga combat sport, apalagi MMA ini. Karena mereka sistemnya kayak mulai kayak sekolah gitu. Sistemnya benar-benar kayak kalau ditinju tuh kayak Kuba. Kuba itu kan ngincernya kayak sekolah kan, dia sistemnya ada kayak, kalau sekolah kan ada SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu kan. Jadi fondasinya mereka tuh sama menurut gue. Jadi fondasinya si
orang-orang Kazakhstan gitu, itu tuh semuanya sama. Mereka punya fondasi MMA yang bagus, terus dikembangkan. Jadi kayak gitu sih. Kalau menurut gue, jadi punya sistem yang baik gitu. Jadi kalau menurut gue itu yang menyebabkan mereka punya taktik terbaik yang saat ini gitu. Jadi kalau kayak MMA tuh dia fondasinya sama, tapi tinggal icingnya yang berbeda. Maksudnya serbuk apa icing tuh kayak apa sih? Kayak zabit misalnya, tambahannya, unpredictable-nya gitu. Itu tuh cuman sekedar tambahannya. Cuman pada dasarnya teknik MMA-nya semuanya lengkap kayak zabit gitu. Ya udah. Yuk lanjut. Kita lanjut nih, masih ternyata nambah terus nih. Baku belah kapan buka lagi Bang M? Nah, iya kan kemarin kan ini kan apa tuh namanya pandemi. Jadi makanya kayak gue tahun ini tadinya mau nolak semua fight gitu, soalnya kayak gue baru bikin bisnis terus habis itu tutup gitu ya kan. Cuman akhirnya kayak pindah tempat gitu, pindah tempat di Wijaya, rencananya lagi mau buka gitu. Jadi paling insya Allah tuh inilah Februari gitu. Baku belah ini apa? Baku belah ini apa nih? Baku belah itu sebenarnya brand yang pengen gue bawa, pribadi sih. Maksudnya pengen gue bawa gitu. Sebenarnya ini sebenarnya cerita unik sih ya, kenapa namanya baku belah gitu. Kayak gue sebenarnya dulu tuh sering main sama Theo kan, sama Theo juga. Terus ada temen gue, Damar Hutagalung tuh nggak? Tahu. Iya, ada Damar. Terus ada satu lagi Rico gitu. Terus habis itu kita sering tinju, terus habis itu happy lah habis itu. Tinju happy sparring happy gitu-gitulah. Terus habis itu terus gue nggak bilang kayak kita buat bareng-bareng nih namanya baku belah gitu. Cuman tapi nggak koordinasi dengan baik lah karena tempatnya juga jauh-jauh kayak begitu. Ya udah akhirnya kayak gue bawa nama baku belah ini buat nama gym aja gitu. Oke, lanjut. Kita ada lagi kapan jadwal fight? Pendapat tadi nih pendapatnya tentang Khabib nomor 1 pound for pound dan John Jones yang baperan sampai nge-tweet mulu di tweet sama IG. Ini nih, gue kalau orang tuh selalu pound for pound menurut gue pendapat, kalau menurut gue ya nggak bisa orang disamain pound for pound tuh karena gini ya, kalau seandainya pound for pound ya, kayak gue ngelihat misalnya Muhammad Ali sama Floyd Mayweather tuh secara rekor jauh ngelebihin Muhammad Ali, dia jauh lebih hebat, lebih kaya, otomatis secara tinju technically mungkin jauh lebih hebat Floyd Mayweather. Cuman kalau buat gue pound for pound tetap Muhammad Ali karena itu pendapat, dan menurut gue kayak Muhammad Ali tuh punya impact yang lebih besar ke humanity dan history dibanding si Floyd Mayweather. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gue Khabib itu pendapat. Jadi kayak ada orang yang bilang Khabib itu nomor 1 pound for pound ya menurut dia, menurut gue sih gitu. Tapi kalau GOAT itu harus di luar, terlepas dari pound per pound gitu ya. GOAT itu di luar dan di dalam gitu ya. Kalau pendapat gue, karena ada yang maksudnya menganggap GOAT tuh si Floyd Mayweather misalnya gitu. Ya itu juga nggak salah menurut gue. Kalau gue pribadi, GOAT tuh gue kalau diurutin, GOAT gue malah lebih mending Manny Pacquiao di peringkat 2 dibanding Floyd. Padahal Floyd pernah menang lawan Manny Pacquiao kalau menurut gue pribadi. Karena menurut gue pribadi, impact yang diberikan Manny Pacquiao tuh jauh lebih besar terhadap kemanusiaan dibanding si Floyd gitu. Tapi itu pendapat. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada beberapa lagi nih. Amesa jadwal fight udah Windri jadi nggak bulan depan. Belum tahu, lawannya belum. Tapi udah tahu bulan depan. Tadi udah tahu. John Jones versus ini. Nah, tadi udah ngomong nih Davis sama apa tuh? Tadi udah ya. Kita udah sempat ngomong ya. Udah. Oke. Tadi sudah sempat di awal Gervonta Davis sama
If Sambo was easy, it's called Jiu-Jitsu. Ya, itu di Khabib, shirtnya itu. Khabib. Dulu. Cuman Khabib kalau dibilang nggak pernah trash talk, itu salah satu trash talknya dia lah, si Khabib kan. Dan menurut aku itu trash talk. Jujur gue suka trash talk yang kayak begitu. Sama. Real ya, real gitu. Lu masih putting up just making fun pokes gitu loh, nggak serius gitu. Iya, benar. Dan di backup banget sama dia. Ya, gitu. Ini ada lagi. Nih ada nanya tadi, Andika bisa bahasa Manado gak? Hah? Bisa sih, cuman gimana ya? Coba ngomong pakai bahasa Manado. Anjir, gue jadi malu deh. Padahal gue juga tiap hari lumayan pakai bahasa Manado. Maksudnya keluarga masih Manado semua. Teman kalau kayak gini. Jadi gue tuh uniknya, gue kan banyak gaul sama orang-orang timur kan. Jadi tuh bahasa Manado gue tuh kadang kecampur-campur sama bahasa Ambon, sama Papua, NTT. Jadi kayak gitu. Jadi karena logatnya kan mirip-mirip tuh semuanya kan. Jadi itu kemix banget gitu. Apalagi kayak kalau gue di gym kan pace-pace petinju tuh kan ya pada ini semua kan. Nah, bahasa timur. Jadi gue ngomongnya rata-rata malah banyak kan bahasa timur daripada bahasa Indonesia, bahasa Jakarta. Gitu. Lagi gitu. Gue nggak tahu mau ngomong apa sih kalau dikasih teksnya gitu. Gue bisa translate lah. Translator bahasa Manado. Tapi kalau ngomong nggak pede gitu. Bukan nggak pede, bingungnya mau gimana mulainya. Bingung aja. Ditanya, udah lama peringkat 1 nggak fight? Oke, fine, cross that out. Itu corona. Apakah tanggapannya jika jadi ketemu sama Ahong? Tadi udah dijawab di awal-awal ya tadi ya. Udah di awal-awal kita ngomong. Rasanya, nah ini kita tinggal 7 menit lagi, jadi kita ada ini. Ini ada. Nih, tanggapan fighter welter One Pride Sarwo Edisam. Sarwo Edisam ya? Belum. Gue nggak ngeremehin, cuman kemarin nggak sempet nonton. Nggak ngeremehin sih, maksudnya kayak emang belum sempet nonton aja. Tapi semua respect sama semua fighter, respect. Ya. Respect. Mungkin ini ada satu lagi. Oke, kita ambil satu lagi ya. Boleh. Santai. Ini dia. Andika matanya minus berapa? Ngaruh gak sama si mata minus kalau lagi sparring atau fight? Iya, ini pertanyaan yang banyak banget nih. Jadi kayak gimana ya? Gue selalu bilangnya nih nggak blessing in disguise. Iya kayak gimana ya? Kayak gue ngambil keberuntungan dari kekurangan lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kita kan fight itu kan jaraknya deket ya, di reach tangan, ada reach kaki kayak gitu, jaraknya cuma di situ kan. Jadi kayak kalau misalnya gue ikut pertandingan nembak baru ganggu. Justru kalau seandainya fight itu tuh gue ngelihat lawan-lawan gue kan kayak gue biasa yang gue bilang gue sparring sama orang Ambon sama itu bentuknya serem-serem ya, kayak sangar-sangar banget nih orang-orang kayak gitu, kayak bentuknya serem-serem. Cuman pada saat gue lepas kacamata semua jadi sama. Cuman ada siluetnya aja di depan gitu. Jadi gue nggak lihat muka sangarnya gitu. Jadi enaknya di situ sih. Gitu. Jadi yang kelihatan cuman perutnya, targetnya doang. Oh, matanya di sini. Wah, ini pelipisnya. Oh, ini rahangnya kayak gitu. Jadi kelihatannya tuh di situ aja. Jadi pada akhirnya pas gue lepas kacamata semua bakal jadi sama. Mantap. Ini The Zen Walk. Ya, ada di sini juga. Adi Parianto. Tadi udah ditanya. Nih apa tuh Prakasa Bintang. Tadi udah buat tadi kan ngirimin message banyak. Udah dijawab tadi. Fightnya belum nanti bulan ini. Tapi tidak tahu lawannya siapa. Tergantung matchmaker tapi sudah siap. Udah.
betul. Gitu. Oke. One more, karena tinggal 5 menit lagi. Kita Teo lagi nanya. Ahong, Andika. menurut saya Ahong ini Menurut pes Andika, dia. Ahong ngerti pasgat nggak? Dia dia gimana ya? Dia banyak ngepes nih kalau menurut gue emang. Ngilang sih, lebih ke arah ngilang dia nih. Banyak ngepesnya, kayak jago mau kayak pes dia nih. Ngelewatin gitu ya. Kayak iya, kayak ini nggak lagi kemana nih Ahong nih, kayak gue nggak tahu kabarnya gimana, kayak gitu-gitu. Ngilangnya si Ahong nih. Makanya kayak minta tolong lah sama yang tadi itu, yang pada nonton semua, tolong lah di DM-in ke Ahong. Bantuin. Biar juga gue banyak yang maksudnya biar kalau gue ketemu Ahong kan semua pada terhibur gitu. Gitu. Tapi kalau Ahong ngerti pass guard, kayak gue rasa ngerti lah, cuman 1-2 teknik kayak lah dia paham. Ini maksudnya bukannya tetap di dalam guard terus gitu ya? And start pounding from the guard. Gimana ya? Kohong tuh belum kelihatan juga sih sebenarnya. Dia tuh sampai di mana gitu, belum kelihatan. Kayak dia tuh selalu kan cepet banget dia tuh kalau nyelesain orang tuh dung gitu, iya. Jadi belum kelihatan terlalu banyak gitu kan, karena ya emang gitu sih. To be honest, gue juga kalau sebagai analis, gue juga ngelihatnya juga susah kalau orang KO, karena fight time-nya nggak banyak. Betul. Karena kan ini selama ini lawan-lawannya Ahong tuh mungkin kita masih belum terbiasa pakai glove kecil ya. Kayak dulu ada Kibo, terus habis itu Alwin. Mereka tuh terbiasa sparring misalnya pakai glove besar gitu. Jadi begitu one hit kena, itu rasanya dia belum terbiasa sama rasa itu mungkin. Kayak Ahong tuh adalah tahap dari, makanya gue thank you banget sama Ko Ahong, dia udah ngebawa naik gitu ya. Ya mungkin emang udah waktunya Ko Ahong udah selesai aja sih. Ya udah. Oke, ini udah waktunya tinggal 2,5 menit lagi. Aku rasa waktunya udah saatnya kita closing aja ininya. Buat teman-teman yang udah ngikutin di sini, yang udah ngikutin kita ngobrol seru MMA dalam sesi ini bersama Andika Mambesa, terima kasih banyak. Ini sesinya juga semuanya. Makasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah naruh semua pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih juga. Ini bikin sesinya seru banget. Dan tentu aja kalau ada yang sampai nggak sempet untuk ditanyain, itu nggak sempet dijawab, sorry, itu juga kita bilang mohon maaf, karena kita next time kita ada keterbatasan waktunya. Ya udah, jadi sampai di sini saja, dan tentu saja sampai jumpa lagi di Ngobrol Seru MMA minggu depan. Salam. Siap. Thank you semuanya. Thank you, Ko. Thank you semuanya.